Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Delia Puspitasari. Pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang MTCNA ya. Dan sekarang juga masih mempelajari materi tentang MTCNA. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang pendahuluan dari MTCNA itu, lalu apa sih router OS, router board, lalu networking models, dan kali ini kita akan mempelajari tentang IP address dan subnetting ya. Kita mulai aja. Nah, apa sih yang kita pelajari di IP address dan subnetting? Nah, jadi di sini kita akan mengenal apa sih itu IP address dan subnetting, lalu IP public dan privat, lalu apa sih classful dan classless, apa sih perbedaan dari itu gitu ya. Lalu kasus dari subnetting tersebut, lalu konsep blok subnet, lalu type dari IP versi 4 dan konsep switch dan router. Nah, kita akan masuk dulu ke perkenalan IP address dan subnetting ya. Sebelumnya, kan kita ketika suatu perangkat tuh ingin terhubung ke perangkat lainnya, entah itu menggunakan wireless ataupun wired, tentu saja kita tuh memerlukan identitas nama ya pada setiap perangkatnya gitu ya. Identitas tersebutlah yang akan dinamakan IP address gitu. Nah, IP address adalah identitas pemilik yang dimana antar device itu memerlukan yang namanya IP address gitu. Nah, di sini IP address itu ada dua ya, ada versi 4 dan versi 6. Kalau versi 4 itu kita menggunakan 4 oktav yang seperti ini ya. Nah, setiap oktavnya itu berjumlah 8. Jadi, berjumlah 8 bit gitu ya. Jadi, kalau semuanya itu jadi 32 bit gitu ya. Dan range dari si oktav bitnya ini yaitu dari 0 sampai 255 gitu. Nah, di sini juga kita akan mempelajari tentang yang namanya prefix, lalu subnet mask, apa itu IP network, lalu broadcast dan IP range ya. Untuk prefix itu sendiri adalah suatu yang menunjukkan IP yang bisa digunakan di suatu di suatu kelompok ataupun blok subnet ya. Nah, nanti blok subnet, apa sih blok subnet? Nanti kita akan belajar di selanjutnya gitu. Nah, lalu apa sih subnetting? Nah, subnetting ini adalah sebuah upaya atau proses untuk memecah suatu network dengan jumlah host yang cukup banyak gitu, menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, teknik di subnetting ini membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP ataupun IP classes ya. Nah, di subnetting ini terbagi menjadi 3 kelas, menjadi A, B, dan C. Sebenarnya 5, D sama E, cuman kalau D sama E itu hanya untuk pengujian saja. Jadi kita menggunakan A, B, dan C. Dan semuanya itu sudah diatur gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam-macam IP gitu ya. Kan IP itu ada versi 4 dan versi 6, tetapi kita lebih fokus ke versi 4. Nah, versi 4 itu ada dua macam, ada IP privat dan IP public. Apa sih perbedaan IP public dan IP privat? Nah, kalau IP public adalah sebuah IP yang dapat digunakan di internet dan bisa diakses di mana saja. Asal kita itu terkoneksi dengan internet itu baik menggunakan HP ataupun komputer gitu ya. Maka terhubung ke IP public gitu ya. Nah, contohnya kita itu bisa mengakses Facebook, lalu bisa mengakses youtube.com ataupun bisa yang lainnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau IP privat itu adalah sebuah IP yang berada di jaringan lokal dan IP itu hanya bisa diakses dalam jaringan lokal aja.
kayak misalnya cuman di lab sekolah ataupun di ruangan kantor gitu. Nah, untuk ini dibagi menjadi 3 kelas. Sudah didefinisikan range-nya juga gitu. Kayak misalnya kelas A berapa, seperti ini ya. Kelas A itu berapa, kelas B berapa, kelas C, kelas D, dan kelas E gitu ya. Nah, gimana sih caranya si IP privat itu bisa digunakan jadi publik gitu ya. Jadi bisa berkomunikasi gitu. Bisa menggunakan dengan konsep yang penting di suatu jaringan IP privat yang bisa disebut NAT ataupun Network Address Translation. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal itu menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet gitu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang IP address classful dan classless ya. Nah, biasanya IP versi 4 itu kan ada IP versi yang publiknya dan IP yang privatnya. Nah, IP privat dan IP publik ini diklasifikasikan berdasarkan kelasnya gitu. Kayak misalnya seperti ini. Kelas A itu 0 sampai 127, lalu B 128 sampai 191, lalu C seperti ini, D juga dari sini sampai sini, E juga seperti itu ya. Tetapi di sini itu yang biasanya digunakan itu dari kelas A sampai C yang hanya bisa digunakan gitu. Kalau D sama E itu biasanya hanya untuk pengujian saja. Nah, itu biasanya digunakan IP public gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk IP privat itu lebih spesifik. Kayak misalnya kelas A dari 10.0.0.0 lalu sampai 10.255 sampai 255 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk yang mempertanyakan apa sih CIDR? Nah, CIDR ini sama dengan prefix ataupun subnet mask. Tetapi perbedaannya kalau prefix itu digunakan biasanya untuk yang memiliki perusahaan mikrotik gitu, berkecimpung di mikrotik. Sedangkan kalau misalnya subnet mask itu lebih ke berkecimpung itu di Cisco gitu. Nah, apa sih hubungannya gitu ya? Nah, hubungannya kalau misalnya classful itu pengalamatan IP itu berdasarkan kelas, seperti yang tadi gitu ya. Nah, kalau classless itu pengalamatan IP yang tidak berdasarkan yang pengalamatan IP-nya itu tidak berdasarkan kelas gitu. Perbedaannya itu aja gitu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ataupun menggunakan langsung kasus subnetting ya. Kita akan melakukan beberapa proses seperti kayak mencari prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, lalu IP broadcast, lalu IP range yang bisa digunakan gitu. Nah, prefix itu sama subnet mask itu sebenarnya sama, cuman perbedaannya yang tadi saya bilang kalau prefix itu yang biasanya digunakan untuk yang berkecimpung ke mikrotik, kalau misalnya subnet mask itu ke yang berkecimpung ke Cisco gitu. Nah, apa sih fungsinya gitu. Nah, kalau prefix dan subnet mask itu fungsinya itu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan gitu. Nah, lalu ada IP network. Apa sih IP network? Nah, IP network itu sebuah tanda alamat dari suatu jaringan LAN. Nah, lalu IP broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN gitu. Nah, lalu IP range itu kayak IP yang bisa digunakan gitu, host dalam suatu subnetting tersebut gitu ya. Nah, di sini kita mencoba untuk langsung ke sebuah kasus ya. Di sini kita menggunakan IP address yang menggunakan kelas B gitu ya. Nah, kasusnya itu menggunakan 100 pengguna. Kita bisa langsung mencari prefixnya.
Gimana sih mencari prefixnya? Nah, mencari prefixnya itu 32 karena kita menggunakan IP versi 4 ya, yang menggunakan 32 bit. Jadi dikurang berapa gitu. Nah, di sini kita bisa mencari dua pangkat berapa sih yang mendekati 100 gitu. Tetapi tidak boleh kurang dari 100 gitu. Nah, di sini yang pangkatnya itu dekat ke 100 itu tetapi tidak kurang adalah pangkat 7 gitu ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan pangkat 7 ini dengan hasil 128 ya. Seperti ini. Kurangi 7 sama dengan 25. Jadi prefixnya itu adalah /25 gitu. Nah, terus total IP-nya seperti apa? Nah, untuk total IP-nya itu 2 dipangkatkan pangkat 32 dikurangi si prefix tadi, yaitu 25 gitu. Jadi sama dengan 2 pangkat 7. Yang sama dengan hasilnya 128 gitu. Nah, total IP-nya itu 128. Nah, untuk subnet masknya kita bisa mencari dengan cara 256. Jadi total keseluruhan si hostnya ya dikurangi 128 gitu. Yang hasilnya sama dengan 128 gitu. Jadi subnetnya itu 128. Jadi subnet masknya itu 255.255.128 gitu ya. Nah, untuk IP networknya itu dari berapa sih? Nah, untuk IP networknya, karena kan kita total IP-nya itu 128 ya, kita menggunakan dari 0. Jadi kita bisa menggunakan 172 karena kelas B ya, 172.16.x. Pokoknya kita mencari belakangnya gitu ya. Titik 0 gitu. Nah, si belakangnya itu IP networknya itu 0 gitu. Untuk IP broadcastnya itu kita bisa mencari sebelum IP ini itu berapa sih gitu. Sebelum si 128 itu apa? Jadi kalau misalnya IP broadcast itu adalah sebelum IP network selanjutnya gitu. Jadi 172.16.127 gitu. Nah, lalu kita mencari IP network selanjutnya lagi ya. Nah, IP network itu bisa dibagi menjadi blok 1, blok 2, blok 3 gitu. Nah, karena kan ini 128 gitu ya. Jadi IP blok 2-nya itu langsung ke 256. Karena kita mencari belakangnya ya. Selanjutnya kan blok 2 itu 256. Nah, untuk IP range-nya itu yang bisa digunakan itu adalah IP setelah network yaitu 1, karena di sini kan networknya itu 0 ya. Jadi IP setelah network yaitu 172.16.1 sampai IP sebelum broadcast gitu. IP sebelum broadcast berapa? 126. Nah, jadi IP yang bisa digunakannya itu 172.16.x.126 gitu. Nah, seperti itu ya. Maaf, ini 128.
Nah, untuk IP network yang ketiga, baru 172.16.256. Nah, gimana sih buat nyari IP broadcast blok 2 sama blok 3? Tinggal dikurang aja. Jadi kayak misalnya nih, kan di sini 128 sama 256. Nah, untuk IP broadcastnya itu kan sebelum IP network selanjutnya. Jadi, kalau IP broadcast blok 2 itu adalah IP sebelum network ketiga. Nah, kan 256 berarti dikurang 1. Jadi, 255 itu broadcastnya ya. Nah, sedangkan kalau misalnya IP range-nya itu adalah setelah IP network yang kedua itu nih ya, berarti 129 sampai IP broadcast si blok 2. Kalau IP broadcast yang blok 2 itu sebelum IP network ketiga, kalau range itu sebelum broadcast gitu. Jadi kalau di sini misalnya IP broadcastnya sama dengan 127 255 berarti IP range-nya itu adalah dari 172.16.x setelah IP network yaitu 129 sampai 172.16.x sebelum broadcast, sebelum 255 yaitu 254. Seperti itu gitu ya. Jadi diulang ya. Untuk misalnya prefix itu adalah penjumlahan bit yang digunakan untuk versi 4 itu kan 32 bit dikurangi 2 pangkat berapa yang mendekati si pengguna ataupun si host. Nah, karena di sini hostnya 100, jadi menggunakan pangkat 7. Yang berarti 32 dikurangi 7 sama dengan 25. Jadi menggunakan /25. Lalu, untuk total IP itu dengan cara 2 dipangkatkan yang tadi 32 bit dikurangi prefix, yaitu 25. Jadi 2 pangkat 7 gitu. Hasilnya total IP-nya 128. Nah, kalau misalnya subnet mask, yaitu total semua si IP yaitu 256 dikurangi total IP yang bisa digunakan. Gitu. Kan di sini menggunakan yang bisa digunakan 128 ya. Si 128 ini jadi untuk pengurangan si subnet masknya. Jadi 256 dikurangi 128 gitu. Jadi si subnet masknya itu 255.255.255.128. Nah, untuk IP network kita itu menggunakan pertamanya 0 ya. Jadi 0 itu digunakan untuk IP network pertama. Nah, IP network pertama itu kan dari 0. Jadi 172.16.x aja lah ya. Karena kita fokus ke yang paling belakangnya, titik 0. Nah, lalu IP blok keduanya itu 128 yang ini gitu ya. Nah, untuk IP blok yang ketiganya itu 128 ditambah 128 yaitu 256. Nah, untuk IP broadcast gimana sih caranya? Sekali lagi, untuk IP broadcast itu adalah IP sebelum IP network selanjutnya gitu. Kan IP network selanjutnya itu 128. Berarti tinggal dikurangi 1 aja untuk IP broadcast. Jadi 127 gitu. Nah, untuk IP range gimana sih IP range gitu ya nyarinya? Kalau IP range itu dari setelah IP network, yaitu kan ini networknya itu 0.
berarti ditambah 1. Berarti dari 1 sampai sebelum IP broadcast gitu. Yang ini. Jadi sampai 126. Kenapa? Karena IP broadcast ini 127 dikurangi 1. Jadi 126. Seperti itu. Untuk kasus subnetting ya. Nah, kita selanjutnya akan beralih ke konsep blok subnet. Nah, konsep blok subnet ini berhubungan dengan IP network dan IP broadcast ya. Contohnya di sini diibaratkan di suatu ruangan. Kayak misalnya di kantor, ada 3 lantai, didengarkan saja ya. Nah, di lantai 1 itu, IP yang bisa digunakan itu hanya dari 0 sampai 31 gitu. Jadi blok subnetnya itu menggunakan 0 sampai 31 gitu. Nah, sedangkan kalau di lantai 2 kita menggunakan blok subnet kedua, yaitu dari 32 sampai 63 gitu ya. Nah, untuk yang lantai 3 kita bisa memakai IP yang subnet ke-3 ataupun blok subnet ke-3, yaitu 64 sampai 95 gitu. Nah, untuk setiap blok subnet itu by defaultnya itu tidak bisa saling berkomunikasi. Tetapi kita itu bisa menggunakannya, bisa mengusahakan gitu ya, menggunakan yang namanya konfigurasi gitu. Menjadi satu blok subnet gitu ya. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang IP versi 4 delivery type. Nah, jadi type dari versi 4 itu ada apa aja sih gitu kan ya. Nah, yang pertama, jadi di sini itu didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data gitu ya. Untuk type versi 4 ini gitu ya. Nah, type-nya itu ada 3 macam, yaitu unicast, yang kedua multicast, yang ketiga broadcast gitu. Nah, yang pertama dulu, apa sih unicast? Nah, unicast ini adalah suatu proses pengiriman data tepat diterima oleh sebuah hostnya saja gitu. Jadi diterima oleh satu communicate gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya multicast itu adalah sebuah proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah sudah dikelompokkan tujuannya terlebih dahulu gitu. Seperti misalnya one to many communicate, kayak misalnya di sini kan 1. Nah, tetapi tujuannya itu udah dikelompokkan seperti yang kedua sama yang keempat gitu. Nah, yang ketiga ada broadcast. Nah, apa sih broadcast? Nah, kalau broadcast itu adalah type yang proses pengirimannya itu yang diterima oleh semua host dalam suatu jaringan. Jadi semuanya itu dapat gitu. Dapat dimengerti ya. Kalau misalnya tidak dapat dimengerti, mohon maaf gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan ke materi terakhir di IP address dan subnetting ya. Kita akan mempelajari konsep switch dan router. Nah, yang pertama, apa sih switch? Nah, switch ini mengkoneksikan perangkat yang berada di satu network saja. Tetapi, kalau misalnya router, itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Contohnya, nih ya, di sini ada satu ruangan. Nah, satu ruangan itu memiliki banyak IP address tetapi masih satu network. Nah, biar bisa terhubung itu bisa menggunakan switch. Tetapi pada saat ada di ruangan 2 ingin terhubung ke ruangan 1 dan di situ berbeda subnet ataupun berbeda network, kita bisa menggunakan router. Jadi misalnya di ruangan 1 nih, lalu di ruangan 2. Nah, di sini itu ada beberapa subnet juga. Di sini juga ada beberapa subnet gitu, beberapa IP gitu ya. Nah, yang sudah dihubungkan ke switch dan switch gitu. Nah, biar bisa terhubung antara ruang 1 dan ruang 2 bisa menggunakan router dengan cara
kita memperkenalkan network yang di ruangan 1 berapa dan network di ruangan 2 itu berapa gitu. Jadi dengan adanya seperti itu, dari ruangan 1 dan ruangan 2 bisa saling terkoneksi seperti itu walaupun berbeda network. Seperti itu. Sekian dari saya. Kalau misalnya kurang jelas, mohon maaf ya. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.